Pemirsa Nurul Wafa Official, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Naufal Febrian, selaku pengurus bagian bahasa di organisasi Pondok Pesantren Nurul Wafa. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya di video dokumentasi pembangunan fasilitas Pondok Pesantren di Nurul Wafa. Pondok Pesantren Nurul Wafa selalu mengembangkan fasilitasnya, mulai dari sejak berdirinya Pesantren Nurul Wafa sampai hari ini. Dan sampai sekarang, fasilitas pondok pesantren ini telah tercatat mampu untuk menampung 1.000 lebih santrinya. Maka fasilitas pondok pesantren Nurul Wafa ini sudah tidak diragukan lagi, mulai dari bangunan, mulai dari air sampai fasilitas lainnya. Apalagi pembelajarannya. Dalam pembelajarannya pun itu tidak bisa diragukan lagi, mulai dari bahasa Inggris, mulai dari pengajian kitab dan lain-lain. Dan pemirsa, di sini sekarang kita bisa melihat di belakang saya telah ada salah satu pembangunan fasilitas di Pondok Pesantren Nurul Wafa. Kini saya berada di depan lokasi atau di depan kelas di Pesantren Nurul Wafa, dan disinilah Pondok Pesantren Nurul Wafa membangun sumurnya yang baru. Mari kita lihat sumur yang sedang dibangun. Jadi pemirsa, yang sedang berlangsung di belakang saya ini adalah pengeboran sumur yang bermaksud untuk meningkatkan fasilitas air di pondok pesantren ini. Dan kedalaman pengeboran tersebut telah mencapai 13,5 meter sejak berlangsungnya selama 3 hari, dari hari Jumat, Sabtu, dan sekarang hari Minggu. Dan mesin bor yang berada di belakang saya ini adalah mesin bor berjenis Kano. Dan untuk informasi selanjutnya, mari kita tanyakan kepada penanggung jawab pembangunan sumur di Nurul Wafa ini. Oke pemirsa Nurul Wafa, kembali lagi bersama saya. Dan sekarang kita telah duduk bersama Mr. Nasrullah sebagai penanggung jawab penggalian sumur di Nurul Wafa ini. Iya. Oke Mr. Nasrullah, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Iya, silakan. Oke, pertanyaan pertama Mr. Nas. Jadi pembangunan sumur ini atau penggalian sumur ini itu dalam upaya apa? Baik ya, mungkin ini agak lumayan panjang saya jelaskan, karena memang upaya pesantren dalam penggalian sumur bor ini terutama ini memiliki tujuan yang memang luas gitu ya. Melihat dari kemanfaatan yang dihasilkan dari sumur bor ini gitu ya. Yang pertama, pesantren mengupayakan penggalian sumur bor ini yaitu untuk memfasilitasi para santri, seluruh santri yang ada di pondok pesantren gitu ya. Supaya apa tujuannya? Untuk memberikan air yang memang lebih bersih dan lebih jernih gitu ya, ketimbang air yang memang sudah ada pada saat ini. Memang air pada saat ini juga bukan berarti tidak jernih gitu ya, bukan berarti tidak sehat, tetapi memang pesantren mengupayakan gitu ya, air itu lebih kalau sumur bor itu lebih terjaga gitu ya, karena memang air sumur bor itu atau air yang tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang lain, karena memang langsung dari dalam tanah. Nah seperti itu, maka upaya ini dilaksanakan supaya air ini difasilitasi gitu ya untuk seluruh santri gitu ya, supaya mereka itu mendapatkan air yang memang lebih bersih gitu, lebih bersih. Saya jelaskan juga yang tadi juga ya, memang air ini tidak semerta-merta tidak bersih saat ini. Nah, tapi ada bedanya. Bedanya apa? Bedanya kalau air di dalam permukaan mungkin akan berbeda ketika air itu datang dari penggalian gitu ya, dari dalam tanah gitu ya. Mungkin itu. Oke, berarti bisa disimpulkan karena pemirsa, air yang berada di dalam sumur itu sudah mengalami proses filtrasi alami, itu ya, penyaringan alami itu yang dari tanah-tanah ataupun sebagainya dari alam. Nah, dan sehubungan karena sumur ini digali atau di area laki-laki, apakah sumur ini juga akan nantinya airnya akan hanya ada di area laki-laki atau akan sampai juga ke area perempuan? Fasilitas ini memang areanya di area santri gitu ya.
Terus ini airnya akan disalurkan juga apakah ke perempuan gitu ya? Iya. Begitu maksudnya. Begitu. Jadi memang secara pembuatan memang ini di area laki-laki. Tetapi penyalurannya juga ini bisa kalau memang memungkinkan ya. Air yang keluarnya itu lebih banyak gitu ya, maka akan disalurkan juga ke perempuan atau ke santria, ke area santria. Tetapi gitu ya, untuk kedepannya gitu, kalau memang di sini airnya memang hanya cukup untuk laki-laki, mungkin kedepannya juga di area perempuan bisa juga membuat sumur bor seperti yang ada di area laki-laki gitu ya. Untuk saat ini gimana di perempuan? Ya memang di perempuan sudah ada sumur-sumur yang memang sudah dibuat gitu ya, ada sekitar empat sumur yang memang sudah dibuat gitu, yang digali, yang airnya langsung dari tanah gitu ya. Itu supaya lebih memfasilitasi dan lebih mencukupi, ya memang perlu juga untuk membuat sumur bor seperti yang ada di santri gitu ya. Ya mudah-mudahan ya bisa sampai ke sana. Kita tinggal membuat pipa lah, langsung jalur ke sana gitu kan. Nah seperti itu. Oke, lalu Mr. Nas, kira-kira sampai kapan penggalian sumur ini akan selesai, dan kira-kira kapan bisa diaplikasikan, bisa dipakai oleh santri? Sebetulnya ini dalam skema pembuatan atau plan ya. Plan pembuatan ini targetnya 1 minggu. 1 minggu ini udah beres. Maksudnya beres penggalian. Penggalian, terus pemasangan pipa. Nah, terus pemasangan pompa air gitu ya. Nah, untuk pemanfaatan itu sendiri mungkin itu menunggu nanti membuat suatu saluran yang memang itu disalurkan ke toilet laki-laki atau ke wadah air yang memang dikhususkan dari sumur bor itu sendiri gitu kan. Itu agak lumayan lama. Kalau target penggalian itu 1 minggu, itu bahkan lebihnya mungkin bisa nyampe 2 minggu gitu ya. Nah, untuk pemanfaatannya insya Allah ini bisa juga nyampe 1 bulan, karena memang untuk pembuatan pipa itu dan penampungan air dari sumur bor tersebut mungkin perlu ada renovasi gitu, perlu ada persiapan. Nah seperti itu ya. Jadi untuk penggaliannya itu sendiri itu rencananya 1 minggu. Iya, rencananya secepatnya lah. Jadi untuk pengaplikasiannya itu mungkin 1 bulan, 1 itu bulan lah. Mudah-mudahan kurang dari 1 bulan lagi. Mudah-mudahan kurang secepatnya. Secepatnya bisa dipergunakan lah, biar mereka mungkin lebih nyaman dalam menggunakan air dalam memanfaatkan dari penggalian sumur bor tersebut gitu. Airnya bisa dimanfaatkan lebih cepat. Ya mungkin itu yang bisa lebih cepat lebih baik gitu kan. Lebih cepat lebih baik. Siapa yang nggak mau ya. Lalu kira-kira apakah ada lagi rencana-rencana pembangunan fasilitas di pesantren ini? Jadi rencana-rencana yang akan segera dibuat, segera diaplikasikan di pesantren ini. Kalau untuk plan pembangunan di pondok pesantren, ya memang pesantren itu mempunyai cita-cita yang sangat besar gitu ya. Dalam penunjang cita-cita tersebut diantaranya ada fasilitas yang perlu menunjang terhadap cita-cita tersebut. Maka gitu ya, di antara pembangunan yang memang sudah dilaksanakan dan yang belum terlaksana itu mungkin akan dilaksanakan oleh pesantren. Itu ya, bukan akan lagi tapi mau dilaksanakan oleh pihak pondok pesantren. Ya. Melihat ya pembangunannya itu kan terbagi 2. 1 ada pengembangan, 2 ada pembangunan yang baru atau fasilitas yang baru yang menunjang terhadap fasilitas-fasilitas para santri dan juga santriah gitu ya.
Kalau pengembangan berarti pembangunan tersebut sudah dilakukan, tetapi memang dengan keterbatasannya waktu, ya memang waktunya sudah tua lah, sudah lama gitu kan. Seperti halnya kobong yang memang kobong pertama itu yang itu hampir sekitar 50 tahunan lah. Dari tahun 77 kan sampai sekarang 1977. Iya, hampir sekitar segitulah. Atau berapa tahun? 50 tahun lah gitu ya. 50 tahunan. Ya perlu direnovasi, dikembangkan menjadi memang lebih baik gitu ya. Lebih baik, lebih tertata gitu ya. Itu seperti itu. Atau yang fasilitas yang belum ada. Ya memang kalau melihat sekarang fasilitas yang ada di pondok pesantren itu fasilitasnya memang kalau dianggap cukup, ini sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup gitu. Artinya fasilitas yang memang memadai gitu ya, memadai mencukupi terhadap para santri dan juga santri ya. Gitu ya. Tetapi fasilitas-fasilitas yang memang untuk menunjang gitu ya, yang lain-lainnya gitu ya. Seperti memang kobong laki-laki perlu ditambah, kobong perempuan perlu ditambah lagi, kelas perlu ditambah lagi. Ya memang itu fasilitas-fasilitas penunjang dengan berkembangnya itu setiap tahun kan santri itu semakin tahun semakin bertambah, maka fasilitas pun perlu dikembang, ditunjang kembali lah gitu, dibuat kembali yang lebih baru gitu ya, seperti itu gitu. Nah itu mungkin insya Allah kedepannya itu ya, dari mulai kobong kelas akan terus ditambah, setiap tahunnya akan terus ditambah gitu ya. Yang melihat ya kalau dulu sih kobong itu satu bangunan gitu ya, tapi dari beberapa kobong udah bertambah lagi. Ya alhamdulillah sampai saat ini kobong yang ada di Pondok Pesantren Wafa ini terus berkembang, terus bertambah. Nah seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya pembangunan di pesantren ini, khususnya pembangunan fasilitas itu tidak akan pernah berhenti seiring berkembangnya pesantren itu sendiri. Tentulah itu pasti pesantren mengusahakan untuk memfasilitasi yang terbaik bagi santrinya, bagi seluruh santrinya. Apa yang memang dibutuhkan oleh santri, terus pesantren itu terus memperjuangkan, terus mengembangkan gitu ya. Ya mungkin terlihat sekarang ya memang sekarang fasilitas olahraga, fasilitas kelas gitu ya. Memang di pesantren itu sebenarnya dalam fasilitas pendidikan itu, fasilitas penunjang pendidikan itu kan diantaranya tempat tinggalnya santri atau disebut dengan kobong gitu. Tempat belajarnya santri atau disebut dengan kelas gitu ya. Tempat beribadahnya santri disebut dengan masjid. Dan tempat untuk berolahraganya santri itu tidak kelewat untuk santri gitu ya. Karena memang perlu juga gitu ya. Mereka punya kemampuan untuk dikembangkan dalam segi olahraga ya, kita fasilitasi. Ya alhamdulillah gitu ya. Maka pembangunan itu tidak berhenti gitu ya. Selagi memang pesantren itu ada, ya di sanalah pesantren akan terus mengembangkan dari fasilitas-fasilitas yang menunjang seluruh santri. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Mr. Nas atas jawaban-jawabannya hari ini. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sama-sama kehadirannya. Nah, mungkin cukup ya wawancara kita bersama Mr. Nas hari ini, dan mari kita kembali kepada tempat pengeboran sumur. Oke pemirsa, pondok pesantren tidak akan pernah berhenti untuk membangun fasilitas-fasilitasnya, khususnya dalam menunjang santri untuk menuntut ilmu. Dan penggalian sumur ini hanya adalah salah satu dari banyak upaya pesantren untuk menunjang para santri dalam memfasilitasi para santri dalam menuntut ilmu. Dan saya Nova Febrian, terima kasih telah menonton video ini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you.